Halo, jumpa lagi dengan saya AWS dari Photonos Bike Fishing. Kali ini ada video khusus untuk teman-teman yang tidak suka membaca. Jadi saya akan menggunakan AI untuk membantu teman-teman membaca blog dengan audio, dengan versi video. Untuk itu, monggo silahkan disimak. Keiryu Fishing, teknik mancing keiryu dari Jepang yang patut kamu coba. Posted by AWS Photonos on pukul 16.40 no comments. Keiryu fishing adalah teknik memancing tradisional dari Jepang yang semakin populer di Indonesia. Penulis pertama kali dikenalkan teknik ini oleh Dr. Zen, rekan pemancing fly fishing dari Solo. Kata keiryu artinya sungai di pegunungan atau sepadan dengan mountain stream. Berasal dari bahasa Jepang, keiryu ditulis dengan dua huruf kanji, kei, yang artinya lembah, dan ryu, yang berarti aliran atau arus. Jadi arti kata keiryu secara harfiah adalah sungai yang terletak di daerah pegunungan yang berarus cukup deras dan biasanya mengalir melalui lembah. Ketika pemancing di Jepang mengatakan keiryu, keiryu zuri atau keiryu fishing, biasanya mereka memancing dengan ikan target iwana, yamame, amago dan spesies trout lainnya dengan ukuran umumnya sejengkal seperti gambar di bawah ini. Gambar 1. Spesies ikan target mancing teknik keiryu di Jepang. Urut dari atas, ikan yamame, ikan amago, dan ikan iwana. Di Indonesia, teknik ini bisa diaplikasikan untuk berbagai spesies ikan, misalnya bader atau beles, derbang, kepek, melem dan lain-lain. Bahkan ada beberapa teknik mancing lokal di Indonesia yang mirip dengan teknik ini, yaitu ngebluk, gantung, papalidan, dari bahasa Sunda, palit artinya hanyut, dan mungkin masih banyak lagi istilah lokal lainnya. Gambar 2. Penulis berhasil mendaratkan ikan bader dengan teknik keiryu. Ciri khas teknik ini adalah 1. Menggunakan tegek, pole rod atau telescopic rod yang cukup panjang. 2. Rangkaian senar dengan timbel atau timah pemberat dan tanpa menggunakan pelampung atau floater. 3. Menggunakan umpan hidup atau umpan alami. Joran keiryu. Untuk panjang joran, tidak ada ukuran ideal atau khusus, semua menyesuaikan spot. Di negara asalnya penulis bisa menemukan joran dengan panjang 2-8 meteran yang didesain untuk mancing dengan teknik keiryu. Saat ini penulis seringnya menggunakan joran dengan panjang 5-7 meter. Untuk spot yang sempit, joran tengkara panjang 3-4 meter adalah pilihan terbaik. Satu joran bisa untuk dua teknik. Teknik tengkara dan tetap nyaman dipakai untuk teknik keiryu. Spesifikasi joran yang dibutuhkan adalah 1. Ringan, 2. Sensitif, 3. Panjang cukup, 4. Balance. Lebih detail tentang joran keiryu kami bahas di link berikut, joran keiryu. Rangkaian senar teknik keiryu. Umumnya, rangkaian minimal dibagi menjadi dua bagian, mainline dan tippet. Di bagian mainline terdapat strike indikator atau shifter, tidak menggunakan pelampung, dan di bagian tippet terdapat timbel atau pemberat dan ujungnya diikatkan ke hook atau mata pancing. Timbel menggunakan jenis timbel lipat, dengan ukuran bervariasi dari G4 hingga 3B, tergantung spot. Lebih detail tentang rangkaian mancing teknik keiryu, kami bahas dalam tulisan di tautan berikut, rangkaian keiryu. Umpan mancing keiryu. Pada dasarnya umpan yang digunakan adalah umpan hidup atau umpan alami, live bait. Bisa, match the hatch, menyesuaikan diet ikan setempat dengan mencari umpan di spot, ulat batu, udang, atau improvisasi dengan umpan umum seperti cacing misalnya. Lebih detail tentang umpan mancing teknik keiryu akan saya bahas di tulisan berikutnya, di tautan, umpan mancing keiryu. Cara mancing teknik keiryu. Memancing dengan cara melempar umpan, biasa disebut cast, ke arah hulu dan dihanyutkan ke arah hilir, biasa disebut drifting. Umpan diusahakan untuk hanyut mengikuti kontur dasar sungai. Jika dasar sungai semakin dalam, joran diturunkan agar umpan tetap berada mendekati dasar sungai. Itulah pentingnya shifter. Selain bisa digunakan untuk indikator strike, juga bisa digunakan untuk mendeteksi sedalam apa umpan yang berada di bawah permukaan air. Jika umpan dimakan ikan, maka getaran akan terasa di joran dan atau shifter akan bergerak naik turun. Saat itulah Anda hentakan joran dan hook up. Bagi penulis yang sekaligus juga penggiat fly fishing, bagian yang paling menarik dari teknik keiryu adalah sensasi tikt lainnya,
persis seperti Euronimping, di mana duk-duk atau gregel-gregel daripada umpan tersalurkan melalui line menuju tip rod, menjalar di rod blank dan terasa sampai pergelangan tangan. Rod designer Nimping dan Keiryu berlomba-lomba mencipta blank sesensitif mungkin, hingga sekecil apapun getaran dapat terhantarkan sempurna. Jadi, jika Anda ingin merasakan sensasi tick line dan mendapatkan pengalaman memancing yang unik dan menarik, cobalah teknik Keiryu fishing. Dengan menggunakan tegek panjang, rangkaian line dengan timbal, dan umpan hidup alami, Anda dapat menangkap berbagai spesies ikan yang ada di sungai-sungai Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan untuk mencoba teknik memancing tradisional dari Jepang ini dan dapatkan pengalaman memancing yang tak terlupakan. Jangan lupa biasakan catch and release ya, atau bawa ikan seperlunya saja. Sebagian rilis dan sebagian lainnya silahkan kalau mau dibawa pulang. Peringatan: usahakan untuk selalu caco rilis, atau setidaknya batasi jumlah ikan yang Anda bawa pulang. Kalau Anda hobi mancing dan membaca blog ini sampai selesai, saya yakin Anda adalah orang yang berpendidikan. Salim, biar enggak salah paham. Orang dengan tangan terlipat. Dokumentasi Potonos mancing Keiryu dapat dilihat di video-video berikut. Video 1. Penjelasan tentang dasar-dasar mancing Keiryu dan langsung praktek di sungai. Video bisa dilihat di YouTube Potonos BK Fishing. Video 2. Mancing Keiryu di Pegunungan Selatan, ikan bagus, sungai bagus dan pemandangan bagus. Video 3. Fly fishing ikan mahseer di Padang, Sumatera Barat. Takle Keiryu lengkap dan original tersedia di Shopee Potonos. Dapat diakses melalui link berikut, bit.ly Potonos.